Halo sobat Tole Movie, pernah gak sih kalian ngebayangin punya tetangga yang kelihatannya cuma bapak-bapak biasa, hobinya cuma mengurusi lebah, tapi ternyata dia adalah mesin pembunuh paling mematikan. Hari ini kita bakal bedah film The Beekeepers. Film ini bukan soal cara panen madu ya, tetapi soal bagaimana jadinya kalau sekelompok penipu elit salah memilih korban. Mereka pikir mereka cuma nipu nenek-nenek kesepian, padahal di balik nenek itu ada sosok peternak lebah yang siap ngebakar mereka. Siapkan camilan kalian karena aksi Jason Statham kali ini benar-benar gak kasih ampun. Cerita dimulai dari Adam Clay, pria pendiam yang menyewa gudang di tanah milik Elias Parker. Elias ini baik banget, dia satu-satunya orang yang anggap Clay sebagai keluarga. Tetapi malapetaka datang lewat layar komputer. Elias kena tipu sindikat cybercrime yang dipimpin oleh bocah tengil bernama Mickey. Dengan teknik phishing, mereka menguras habis saldo rekening pribadi Elias dan dana yayasan sebesar 2 juta dolar. Dalam hitungan menit, Elias yang hancur karena ngerasa gagal mutusin buat bunuh diri. Pas Clay dateng mau nganter madu, dia menemukan Elias sudah gak bernyawa. Disinilah insting lebak Clay bangkit. Clay sempat ditangkap agen FBI yang bernama Verona. Ternyata dia adalah anak kandung Elias. Clay dilepas karena nggak berbukti bersalah, tetapi Clay nggak butuh hukum formal. Dia menghubungi kontak lamanya dan bilang, gue butuh lokasi mereka. Clay dapat lokasi kantor penipu itu. Dia datang cuma membawa 2 jerigen bensin. Satpam di sana ngetawan dia. Oh, kesalahan besar. Clay langsung matahin tulang mereka seolah dia cuma ranting pohon kering. Dia masuk ke ruangan kantor yang isinya anak muda sombong yang lagi ngerayain hasil nipu. Clay ngasih peringatan, kalian punya waktu 2 menit untuk keluar. Karena mereka malah nantangin, Clay beneran ngebakar gedung itu sampai meledak. Berita ini sampai ke telinga bos besar mereka, yaitu Derek Danford. Si Derek ini anak manja, pecandu adrenalin yang rasa dunia ini digenggamnya karena ibunya adalah seorang presiden Amerika Serikat. Dia meminta bantuan pada Wallace, mantan petinggi CIA, buat tangkap Clay. Begitu Wallace ngelihat rekaman CCTV, mukanya langsung pucat. Dia bilang, kalian bukan berurusan sama polisi, tetapi kalian lagi dikejar sama Beekeepers. Di sini kita jelasin apa itu The Beekeepers. Mereka adalah organisasi bayangan yang tugasnya menjaga tatanan masyarakat. Kalau hukum pemerintah korup, Beekeepers bakal turun tangan buat memangkas bagian yang busuknya. Derek yang panik mulai mengirim tentara bayaran elit. Ada adegan keren di pom bensin di mana Clay dihajar pakai senjata berat, tapi dia malah pakai cairan kimia buat bikin musuhnya kebakar hidup-hidup. Puncaknya, organisasi Beekeepers yang asli mengirim agen aktif buat menidurkan Clay karena dianggap sudah melewati batas. Tapi Clay terlalu jago, dia tahu semua trik mereka. Dia terus maju menuju mansion mewah milik presiden di tepi pantai, tempat di mana Derek bersembunyi di balik ketiak ibunya. Mansion tempat itu dijaga ketat sama Secret Service dan Navy SEAL. Clay menyusup lewat laut. Terjadi baku tembak dan adegan close quarter combat yang brutal banget. Clay nggak peduli siapa yang dia hadapi, entah itu agen jujur atau bayaran. Kalau ngalangin jalan, mereka habisi. Clay akhirnya sampai di ruang Derek Danford
dan sang presiden berada. Nyoba jelasin kalau pembunuh Derek bakal bikin negara kacau. Tapi Clay punya prinsip, seorang lebah yang sakit harus dibersihkan total. Tanpa banyak drama, di depan mata ibunya yang merupakan orang paling berkuasa di dunia, Clay menembak kepala Derek. Keadilan buat Helios lunas dibayar tunai. Clay kemudian loncat ke laut melalui jendela, menghilang di kegelapan malam sebelum polisi bisa mengepung dia. Endingnya kita lihat agen Verona sebenarnya punya kesempatan buat nembak si Clay, tapi dia milih buat ngebiarin si Clay pergi. Dia sadar kadang dunia butuh orang seperti Clay buat beresin sampah yang gak bisa disentuh hukum. Gimana teman-teman, film ini mengajari kita suatu hal penting. Jangan pernah macem-macem sama orang yang punya hobi tenang kayak melihara lebah, karena kita nggak tahu monster apa yang dia sembunyiin di balik topengnya. Menurut kalian gimana? Apakah asik Clay ini benar atau sadis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Gua Tole Movie, sampai jumpa di video berikutnya.